The miracles of Jesus. Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Mana nih orang yang lagi sakit? Nah, ini orangnya yang lagi sakit. Kok nggak kelihatan sakit? Halo anak-anak. Halo. Kalian lagi sakit? Coba aku dengar detak jantung kalian. Gak ada masalah. Coba angkat tangan kanan. Aman. Angkat kaki kiri. Aman juga. Semuanya sehat? Dokter. Kayaknya dokter salah ruangan. Di sini anak-anak sekolah minggu. Sudah siap beribadah mereka. Ruangan dokter di sebelah sana. Halo anak-anak. Hai Sweetie Kids dan hai Cornerstone Kids. Semua anak-anak dimanapun kalian berada saat ini. Halo semuanya. Halo. Tadi ada dokter ya? Salah masuk ruangan dia. Kan kita mau beribadah ya. Anak-anak semua sudah siap beribadah? Wah, semuanya sudah berpakaian rapi, sudah duduk manis. Kalau begitu, yuk semuanya tangannya ke atas, ke samping, ke bawah, ke depan, dilipat. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami siap memuji nama Tuhan dan juga kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, siapa yang lagi sukacita, yang lagi senang hari ini? Mana Lause mau lihat senyum termanisnya? Senyum. Wih, cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua. Atau ada yang lagi sedih hari ini? Coba Lause lihat wajahnya. Wah, gak apa-apa. Mau kita sedih ataupun senang, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita loh. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Baik sekali kan Tuhan Yesus? Lause mau ajak kita sama-sama memuji Tuhan yuk. Tuhan Allah yang bisa melakukan segalanya. Tuhan yang begitu sayang sama kita. Kita nyanyi dan gerak sama-sama ya. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for
Anak-anak, lihat dokter tadi, Lause jadi ingat. Lause belum cek obat-obatan Lause. Nah, Lause suka simpan obat-obat. Jaga-jaga kalau Lause sakit, Lause bisa langsung minum deh. Obat batuk ada. Obat demam, sakit kepala, obat mah. Oke, semuanya sudah lengkap. Anak-anak di rumah punya obat? Punya? Kalau kalian sakit, minum obat gak? Wah, pasti pada minum obat ya. Kalau kita sedang sakit, papa mama pasti segera memberikan kita obat. Ada obat yang manis, tapi ada juga obat yang pahit. Lause jadi ingat, dulu waktu Lause masih kecil, Lause pernah sakit campak. Badan Lause merah-merah semua, demam panas, dan Lause tidak nafsu makan. Papa mama Lause bawa Lause ke dokter, dan Lause harus minum obat. Obatnya pahit sekali, tapi harus minum biar sembuh. Saat itu Mama Lause juga ajak Lause berdoa loh. Berdoa agar Tuhan Yesus sembuhkan sakit Lause. Dan anak-anak, Lause pun sembuh setelah beberapa hari kemudian. Senang sekali rasanya bisa sembuh. Anak-anak, apakah pernah sakit sama seperti Lause? Pasti tidak enak ya kalau kita sakit. Tapi anak-anak tidak perlu khawatir karena ada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus ada di tengah dunia, Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Seperti minggu lalu, kita sudah mendengar mujizat yang Tuhan Yesus lakukan terhadap alam dunia ini. Nah, tidak hanya alam anak-anak, Tuhan Yesus juga melakukan mujizat kepada orang-orang yang sakit. Banyak orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saat itu, Yesus pergi ke Yerusalem. Di sana ada kolam yang disebut sebagai kolam Betesda. Anak-anak bisa sebut Betesda. Di kolam Betesda, orang-orang sakit bisa menjadi sembuh. Katanya pada saat itu ada malaikat Tuhan yang sewaktu-waktu turun untuk menggoyangkan air kolam. Siapapun yang masuk ke kolam sesudah airnya bergoyang, mereka akan sembuh. Orang buta, orang lumpuh, orang yang cacat, semua orang sakit datang ke kolam itu agar dapat menjadi sembuh. Tapi anak-anak, ada seorang yang sudah sakit selama 38 tahun. Wah, lama sekali ya. Waktu Tuhan Yesus melihat orang ini, Tuhan Yesus bertanya, apakah orang ini mau sembuh? Wah, anak-anak, orang ini ingin sekali sembuh. Sudah 38 tahun ia kesakitan. Tapi anak-anak, ternyata orang ini tidak dapat berjalan dengan baik. Ia ingin sembuh, tapi tidak ada orang yang membawanya masuk ke kolam. Dan orang-orang selalu lebih cepat masuk ke dalam kolam. Jadinya ia terlambat deh untuk masuk ke kolam. Tapi Tuhan Yesus berkata pada orang ini, "Bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah." Wah, anak-anak, padahal orang ini belum masuk kolam sama sekali. Tapi ia menjadi sembuh. Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang ini. Yeay! Tuhan Yesus luar biasa. Orang yang tadinya tidak dapat berjalan dengan baik, sekarang sudah dapat berjalan. Ia tidak perlu masuk ke kolam lagi karena Tuhan Yesus sudah sembuhkan.
tidak hanya di Bethesda aja loh anak-anak. Nah, ini adalah Kapernaum. Saat itu Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Ketika orang-orang tahu Tuhan Yesus ada di rumah, banyak sekali orang-orang datang ke rumah tempat Tuhan Yesus berada. Sangat banyak sekali. Seluruh rumah menjadi penuh. Tidak ada tempat kosong. Dan Tuhan Yesus pun memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Sewaktu Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Tuhan, ada orang-orang yang membawa seorang lumpuh. Ada angka berapa ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang membawa 1 orang lumpuh. Tapi anak-anak, mereka kesulitan membawa orang lumpuh untuk menemui Tuhan Yesus. Jadinya mereka membuka atap rumah dan menurunkan orang lumpuh itu. Ketika Tuhan Yesus melihat apa yang terjadi, Tuhan Yesus melihat ada iman yang besar dari orang-orang tersebut. Mereka sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan teman mereka yang lumpuh. Dan Yesus pun mengatakan dosanya sudah diampuni. Yang berarti Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang lumpuh itu. Akhirnya orang lumpuh itu pun bangun dan ia dapat berjalan dengan baik. Wah, semua orang terkejut melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Hebat sekali ya Tuhan Yesus. Semua orang yang sakit bisa Tuhan Yesus sembuhkan. Bahkan orang yang tidak dapat berjalan sekalipun menjadi bisa berjalan karena Tuhan Yesus sembuhkan. Anak-anak, ini berarti Tuhan Yesus benar-benar anak Allah. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berkuasa atas sakit penyakit manusia. Memang sih manusia lemah, bisa sakit kapan saja. Tapi jangan takut, ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong dan menyembuhkan. Kalau anak-anak sakit, anak-anak juga tidak perlu takut. Ingat, ada Tuhan Yesus yang akan menolong anak-anak dan menyembuhkan anak-anak. Asalkan kita percaya pada Tuhan Yesus, percaya ada kuasa yang besar di dalam Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita sakit, kita berdoa pada Tuhan Yesus, meminta agar Tuhan Yesus menolong dan menyembuhkan kita. Kalau papa mama sakit, kakak adik sakit, atau siapapun yang kita kenal sedang sakit, kita juga harus mendoakan mereka. Doakan agar Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Dan kasih tahu juga kepada mereka, ada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita dengan berbagai cara loh. Melalui dokter, melalui obat-obatan yang kita minum, dan berbagai cara lainnya. Apapun itu, tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, anak-anak, kita harus bersyukur pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan kita ketika kita sakit. Yuk anak-anak, kita mau puji Tuhan. Kita mau sama-sama puji Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kesembuhan. Jesus is the healer.
of bodies weak and frail. Jesus died and rose again so pain would not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Jesus is the healer of bodies weak and frail. Jesus died and rose again so pain would not prevail. Jesus is the healer of hearts made sick by sin. Jesus died and rose again to give us life in Him. Jesus will heal us, 'cause Jesus is the healer of the world. Yes, Jesus is the healer of the world. Kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit, apakah kita tidak perlu lagi menjaga kesehatan? Perlu dong. Kita tetap harus menjaga kesehatan, makan buah dan sayur. Anak-anak, makan buah dan sayur? Harus banyak minum juga. Anak-anak jangan lupa minum, olahraga, dan minum vitamin. Oh, satu lagi. Sekarang harus pakai masker kalau jalan-jalan dan cuci tangan selalu. Oh iya, betul-betul. Kita tetap harus jaga kesehatan ya anak-anak. Makasih dok. Nah, anak-anak, hari ini firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Tapi bukan berarti kita jadi tidak jaga kesehatan ya. Yuk anak-anak, Lause mau ajak kita hafalkan firman Tuhan hari ini. Dari Mazmur 103 ayat ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sekali lagi ya, Mazmur 103 ayat ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu ada bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Tuhan, kami mau percaya dan kami mau selalu berdoa kepada Tuhan ketika kami sakit. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lause mau ajak kita buat aktivitas. Kalian bisa minta bantuan dari papa atau mama ya. Siapkan satu lembar hati seperti ini. Lalu satu kertas origami, 2 Hansaplas, alat tulis, dan lem. Nah, di bagian kertas ini, anak-anak dapat menempelkan Hansaplas menjadi berbentuk salib seperti ini.
Setelah itu, anak-anak dapat menuliskan di bagian atas ini Jesus heals. Nah, di bagian yang kosong sebelah sini, anak-anak dapat menuliskan nama-nama orang di sekitar kalian yang sedang sakit dan yang mau kalian doakan. Kalau sudah, anak-anak tempelkan kertas hati ini ke atas kertas origami. Nah, jadi deh. Yuk anak-anak, mulai hari ini waktu kita sakit, ingat ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan kita. Jadi, waktu kita sakit, jangan lupa berdoa ya. Dan doakan juga orang lain yang sedang sakit. Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Sampai jumpa anak-anak. God bless.